Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran kali ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, tema 4, muatan pelajarannya IPS. Nah, anak-anakku, tentu saja kalian sering melihat di sekitar kita, di sekitar kalian banyak sekali profesi atau jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, anak-anak simak penjelasan berikut ini. Di tema ini, tema 4 ini, untuk muatan pelajaran IPS kita akan belajar 3 materi. Yang pertama adalah keragaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah tentang pengaruh sumber daya alam terhadap pencaharian masyarakat. Dan yang ketiga yaitu jenis pekerjaan dan kegiatannya. Nah, ini adalah subtema yang pertama ya. Jadi subtema pertama ini di IPS kita akan belajar 3 hal berikut tadi yang Miss Intan bacakan. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang keragaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya atau keperluannya. Nah, biasanya kita pakai istilahnya adalah bekerja ya. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keperluannya. Nah, biasanya kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan setempat. Nah, contohnya apa sih keadaan lingkungan setempat itu? Nah, biasanya itu adalah sumber daya alamnya. Jadi biasanya orang-orang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ini keadaan ekonomi berdasarkan wilayah. Wilayah yang pertama adalah kegiatan ekonomi daratan. Berdasarkan wilayah ya. Jadi ada kegiatan ekonomi daratan dan perairan. Nah, kita bahas yang kegiatan ekonomi daratan dulu. Nah, kegiatan ekonomi daratan ini seperti berkebun, kemudian menanam padi di sawah, kemudian beternak, ya, dan tambang. Ya, tambang yang khususnya tambang di darat, bukan di laut ya. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh kegiatan ekonomi daratan, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah daratan. Nah, daratan itu kan bisa dataran tinggi, dataran rendah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi perairan. Nah, contohnya apa kegiatan ekonomi di perairan? Yang pertama adalah nelayan atau mencari ikan. Kemudian ini adalah menambak garam. Kemudian ada wisata air ya. Selanjutnya, bab yang kedua adalah tentang pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, ini contoh mata pencaharian berdasarkan sumber daya alamnya. Kalau yang pertama tadi berdasarkan wilayahnya, sekarang yang kedua adalah berdasarkan sumber daya alamnya. Yang pertama adalah sumber daya alam pantai. Nah, mata pencaharian atau pekerjaan apa saja sih yang bisa dilakukan di pantai? Nah, yang pertama bisa nelayan atau penjual ikan. Kemudian petani garam. Kemudian
petambak hasil laut. Nah, petambak hasil laut itu misalnya seperti rumput laut, mutiara laut, dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah ini pembudidaya rumput laut. Kemudian yang berikutnya, sumber daya alam yang berikutnya adalah dataran rendah. Nah, biasanya di dataran rendah itu contohnya adalah petani. Ini yang berdasarkan sumber daya alam ya. Kemudian yang ketiga adalah di dataran tinggi. Nah, apa saja pekerjaan atau mata pencaharian yang ada di dataran tinggi yang memanfaatkan sumber daya alamnya? Pekebun atau berkebun ya, menanam buah, menanam sayur. Kemudian peternak ya, menernak sapi, menernak kambing gitu. Oke, ini berdasarkan sumber daya alamnya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, itu adalah jenis pekerjaan dan kegiatannya. Yang pertama itu adalah petani. Ini contoh ya, jenis pekerjaan di sekitar kita dan kegiatannya. Nah, biasanya petani itu pekerjaannya apa sih anak-anak? Menanam padi, menanam sayur gitu ya. Nah, ini kegiatannya itu menanam padi, menanam sayuran, menanam buah-buahan. Nah, ini job description-nya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani ya, maksudnya itu ya. Jadi kita ini di bab yang ketiga ini membicarakan pekerjaan dan apa yang dikerjakan oleh orang yang memiliki pekerjaan itu. Jadi misalnya petani berarti dia menanam padi, menanam sayuran, menanam buah-buahan. Nah, kemudian kalau pekerja kantoran itu kerjaannya apa sih gitu ya? Yang pertama, mengerjakan tugas sesuai dengan perintah atasan. Nah, jadi dia punya masing-masing pembagian tugas. Kemudian yang ketiga adalah guru. Nah, guru itu kegiatannya apa? Nah, ini secara umum guru itu adalah mengajar. Nah, misalnya di sekitar kita ada dokter. Nah, berarti dokter itu kegiatannya berarti yang pertama mengobati pasien, yang kedua memeriksa pasien gitu ya. Kemudian misalnya polisi berarti kegiatannya mengamankan lingkungan atau menangani tindak kejahatan gitu. Nah, itu jenis pekerjaan dan kegiatannya. Misalnya nelayan berarti dia pergi ke laut untuk mencari ikan. Seperti itu contohnya. Anak-anak, materi IPS berikutnya adalah kegiatan ekonomi. Melanjutkan dari subtema 1, sekarang kita akan membahas materi IPS selanjutnya, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya atau keperluannya. Nah, sekarang jenis kegiatan ekonomi itu apa saja sih? Ini yang akan kita bahas. Coba perhatikan tabel ya. Nah, jenis kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ini produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Nah, apa sih yang disebut dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatannya atau orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Ya. Dan contoh kegiatannya itu seperti menanam padi, mengolah makanan, menjahit baju, mengajar. Nah, itu termasuk produksi ya. Kemudian jenis kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya apa kegiatannya? Yang pertama adalah pengantar barang, pengantar bahan makanan atau menjual barang ya. Tapi
barang itu tidak dia produksi sendiri, tapi dia hanya mengambil barang dari produsen kemudian menjual ke konsumen. Itu namanya distributor. Nah, kegiatannya disebut dengan distribusi. Kemudian kegiatan ekonomi atau jenis kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pelakunya disebut konsumen. Nah, ini contoh kegiatannya adalah makan, minum, menggunakan pakaian, membaca buku, gitu ya. Nah, kita akan lebih jelas lagi bagaimana sih alur suatu barang itu dari produsen ke konsumen ya. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tentang jenis kegiatan ekonominya, perputarannya. Yang pertama itu nelayan menangkap ikan di laut. Nah, nelayan menangkap ikan di laut ini adalah proses produksi ya. Karena dia mengambil ikan dari laut untuk dijual. Nah, dia menghasilkan barang ya, ikan, walaupun ikannya tidak dibudidayakan sendiri, tetapi dia mempunyai barang yaitu ikan. Jadi nelayan menangkap ikan itu adalah proses produksi. Nah, kemudian si nelayan itu pergi ke pelelangan ikan. Nah, pelelangan ikan kemudian itu menyalurkan membawa ikan ke pasar ikan ini ya, nomor 2 ke nomor 3 ini disebut dengan proses distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa. Jadi yang tadinya nelayan, kemudian nelayan ke pelelangan, dari pelelangan dibawa lagi untuk dijual di pasar. Nah, pasar ini juga kegiatan distribusi ya. Nah, kemudian ikan itu dibeli oleh ibu, kemudian dimasak, dan kemudian kamu makan. Nah, kamu makan ini, proses ini disebut dengan konsumsi. Jadi ini adalah perputaran proses dari produksi ke konsumsi. Paham ya maksudnya? Jadi kalau produksi itu menghasilkan barang atau jasa, kalau distribusi itu menyalurkan barang ke konsumen. Nah, kalau konsumen itu sebagai pengguna atau pemakai ya. Nah, berikutnya adalah ini jenis kegiatan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, jenis kegiatannya adalah yang pertama adalah jenis kegiatan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita akan bahas pengertiannya usaha dulu ya. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau fisik untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga setiap orang bekerja pasti berusaha ya. Jadi, ketika dia bekerja, dia mengeluarkan kemampuannya, melakukan tenaganya, memakai fisiknya untuk mencapai tujuan, untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia miliki. Nah, itu namanya usaha. Nah, kemudian usaha ini atau dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya apa pekerjaan yang menghasilkan barang? Ya, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Nanti masih banyak lagi. Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa saja? Penjahit, guru, dokter, pengacara, polisi, hakim gitu. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi kalian harus tahu, jadi pekerjaan itu menghasilkan dua, yang pertama barang dan jasa. Ya. Sampai di sini dulu anak-anak penjelasan muatan pelajaran IPS di tema 4 tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nanti kalian setelah menyaksikan video ini silakan mengerjakan
tugas di e-learning berdasarkan video ya. Menjawabnya berdasarkan video, tidak mencari dari Google, karena semua soal nanti yang akan diberikan berasal dari video. Jadi nanti ketahuan mana yang benar-benar menyimak video dan mana yang searching by googling ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.